apakah kamu kira kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian seperti ujian orang-orang terdahulu. Memang orang mukmin itu urusannya itu menakjubkan. Kalau diuji Allah dengan kebaikan dia syukur, diuji Allah dengan kesusahan dia bersabar. Hari ini Allah menguji kita dengan kesusahan. Ya sabar. Saya yakin setiap kesulitan yang datang kesulitan dengan kita, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih mau kemana, Set? Mau kemana, Set? Saya mau sopir aja nih. Jadi silaturahmi ngelihat pesantren. Wah, insya Allah mau jadi pesantren ya. Insya Allah. Nah, kita tunggu nantinya launching pesantren baru. Wah. Gimana, Set? Katanya kalian Anda ini PPKM, Set? Ya. Iya. Pembatasan kegiatan apa sih PPKM? Kegiatan masyarakat. Iya. Kegiatan masyarakat. Pembatasan kegiatan masyarakat. Panjang juga ya. Oh, ternyata panjang juga. Kalau disingkat enak ya PPKM. Iya. Lebih simpel ini. Apa? Lockdown. Oh, lockdown. Kalau lockdown kan dikasih jatah. Beda ya. PPKM cuma dibatasi aja. Ya. Ini di masa PPKM ini, Ustaz, Masya Allah, banyak teman-teman kita. Kalau saya guru, Ustaz, jadi ya anteng. Tapi yang siswanya itu yang mau bayar, wali muridnya itu ada yang pedagang, ada yang serabutan gitu, Ustaz. Itu benar-benar mereka harus bekerja keras. Yang pedagang di kantin itu, kantin sekolah, Ustaz, tutup dong, sekolahnya tutup. Mereka harus buka usaha baru. Nah, enggak mau. Dan itu banyak juga yang lain-lain. Kalau di Bandar Lampung, kalau enggak salah, yang di jalur-jalur utama itu, ruko-ruko di jalur utama itu harus masuk nih kanan. Nanti masih jauh. Belakang mobil parkir. Oh. Di Bandar Lampung tuh ruko-ruko yang pinggir jalan gede ini harus ditutup. Kalau nggak salah tutup jam berapa gitu. Maka ekonomi masyarakat ini yang kategori menengah lah ya. Menengah ke bawah lah ya. Itu sangat banget, Zat. Kayak semacam ujian lah ya. Nah, kadang itu malah menambah beban, stres. Apalagi tadi kan kata Mas Destur, tiap pagi tuh dengerin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waduh, tambah bikin stres gitu, Zat. Nah, gimana ini, Zat? Ada apa ya, tips-tips, nasihat-nasihat di musim pandemi ini yang ekonominya juga sulit dan yang sakit pun katanya di rumah sakit juga pada
penuh. Hmm. Itu Ustaz. Pada penuh, oksigen katanya kebutuhan oksigen juga pada kurang. Jadi mungkin gimana Ustaz? Sebagai seorang mukmin muslim ya, umat Islam pada umumnya menyikapi berbagai ujian pandemi ini gimana? Gitu ya. Nah, seharusnya nasihat-nasihatnya itu gimana lah gitu lah. Nasihatnya untuk antum atau untuk Ya untuk saya juga sebenarnya. ini curhat nih. Kok tegang banget kayaknya ya. Iya, Kok sedih Antum. banget kayaknya ya. Antum ngomongnya Masya Allah. kayaknya sedih sekali. Melo gitu loh. Masya Allah. Iya. Melo. Iya. Yang pertama itu Ah, memang Kanan. harus sabar gitu. sabar ya. Sabar itu nggak boleh ada batasnya ya. Karena nanti antum bilang Kehilangan sabaran. sabarnya ya ada batasnya Sampai dong. kapan ini gitu? Nah gitu. Nggak ada, sabar tuh nggak tanpa Nggak batas. ada batas ya. Kalau udah berbatas itu namanya nggak sabar lagi. Hmm. Sabar ya, sabar. Sabar itu mananya menerima bahwa ini adalah takdir Allah gitu maksudnya. Ya ujian, Itu adalah ujian ya. ujian. Dan pengertian sabar itu tentu sambil bertahan juga tetap berusaha. Berikhtiar ya. Sabar sendiri bertahannya minum air. Gitu tetap tapi. Ya. Nah ini memang sabar itu Ah. kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengibaratkan Hmm. sabar itu seperti kepala bagi badan, Sabar itu seperti kepala kepala bagi bagi badan. badan. Nah, Hmm. jadi kita ini masih dibilang orang kalau masih ada badannya dan memiliki kepala. Kepala. Nah gitu. Oh, Masya Allah. Kalau ada badan tanpa kepala itu yang agak mengerikan. Oh, Nah makanya sabar. berarti nggak sabar Ya. kalau ada badan nggak ada kepala. Ya. Makanya sabar itu tadi tanpa batas. Ya udah terus berlatih sabar terus. Hmm. Kuatkan sabar. Bahkan dalam sebuah ayat Allah berfirman, isbiru wasobiru warobitu. Nah, jadi sabarlah dan kuatkanlah sabar Hmm. dan berjaga-jagalah. Hmm. Jadi Oh, gitu. sabar itu memang harus dikuatkan. Dalam kondisi seperti ini tidak ada kata lain yang lebih indah untuk kita saling memberi nasihat itu kecuali sabar, sabar. 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 Ya, sabar itu nanti terlihat oleh dalam ucapan kita, juga terlihat dalam apa namanya perbuatan kita. Ah. Tidak mengeluh, tidak terlalu mengeluh kesah gitu. Hmm. Makanya kalau kita ini merasa sulit ya adukan kesulitan ini kepada Allah Allah. saja. Nah, itu yang tips nomor 1 itu. Sabar ya. Sabar iya. Hmm. Tapi sabar itu beda dengan pasrah nggak, San? Enggak dong. Beda ya? Enggak. Makanya orang yang sabar tadi kan di samping hatinya berserah diri kepada Ada Allah, secara dohir itu ya dia tetap selalu bergerak usaha. Hmm. Itu tandanya sabar tuh gitu. Terus Kalau pasrah itu wes menyerah, lah. Ah, menyerah, Iya, iya, menyerah. betul, betul, Ini betul. bukan menyerah. Yang berpasrah hati, menyerah itu hatinya kepada Kepada Allah, Allah, tapi Dia dunia tetap berusaha. ikhtiarnya tetap Tetap berusaha. jalan. Ya, Gitu. tetap patuhi protokol kesehatan Ya. segala macam. Nah, itu sabar gitu. Sabar, ya. Yang kedua apa, Ustaz? Nah, tip yang kedua ini begini. Sebenarnya perintah ikhtiar itu Hmm. berlaku untuk semua usaha ya, semua kegiatan. Mm-mm. Dalam hidup kita itu tidak bisa lepas yang namanya ikhtiar. Melakukan Ya, usaha. usaha. Hmm. Gitu. Jadi kalau kesehatan ya, kalau sekarang ini dengan populer istilahnya menjaga protokol kesehatan misalnya. Betul. Itu ikhtiar. Ikhtiar. Itu tidak menghindari kerumunan itu kan ikhtiar. Ikhtiar. Tapi kan tidak semua bisa kita tinggalkan secara total. Karena kita juga harus tetap
berusaha. Heeh. Gitu. Jadi harus tetap berusaha. Hmm. Nah, makanya orang-orang yang beriman itu ya nggak ada istilahnya putus asa tadi. Tetap aja Allah memberikan karunia kepada kita itu sebenarnya daya tahan yang hebat ya, luar biasa. Dagangannya tutup karena nggak ada pembelinya, susah. Ya cari yang lain. Seperti di kantin sekolahan tadi kan, biasanya Ya, di kantin sekolahan. Biasanya kantin sekolahan. Cari yang lain. Cari yang lain ya. Mungkin tani. Nah, kalau saya pribadi ya tani orang. Bertani, nanam Lele ya. Termasuk lele. Lele. Itu ya apakah nanti berhasil sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau Kita planning. tidak? Ya. Ya itu nanti kita kembalikan lagi kepada Allah. Kepada Allah. Gitu. Mau kalau harapan kita, mau kita, doa kita ya berhasil. Berhasil. Iya. Tapi kalau tidak berhasil pun ya tetap sabar lagi. Gitu. Ujiannya harus sabar lagi. Nah disinilah letaknya bahwa kita ini ikhtiarnya cukup. Terus yang ketiga ini barangkali agak mungkin berbeda ya. Kalau saya memandang nomor 3 ini, tentu saya ngajak kawan-kawan ini punya semangat sehat dan kuat itu. Semangat untuk sehat dan sukses itu tetap harus dijaga. Semangat untuk sehat dan Sukses. Maksudnya apa? Gitu. Harus semangat, karena kalau kita sendiri udah stres, sudah kecil hati, sudah wah ini udah usahanya susah. Nah, kita nggak bisa lagi untuk beraktivitas gitu. Gitu. Jadi harus ada apa ya? Semangat. Masih ada semangat lah. Semangat untuk sukses, sehat dan sukses. sukses. Nah kalau hari ini katakanlah agak tertatih-tatih, kesehatan juga mungkin serba sulit, ya tidak apa-apa. Tapi tetap dilakukan supaya kita sehat dan sukses. Tadi. Ya. Masih ada harapan gitu ya, tidak putus asa. Aduh mau jadi apa ini? Wala tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah masih banyak. Kalau ada yang bertanya ini, dalam Al-Quran itu kan Allah bertanya, apakah kamu kira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu ujian seperti ujian orang-orang terdahulu. Gitu. Ujiannya apa? Masat humuddarra wal ba'sa'u. Itu Ibnu Katsir menjelaskan itu ada sakit, ada kemiskinan. Gitu. Termasuk ujian kesehatan itu tadi ya, dan kemiskinan tadi, harta tadi, usaha tadi. Sampai hatta yaqular rasul walladzina ma'ah mata nasrullah. Itu orang-orang yang beriman dan bersama Rasul itu sampai bertanya kapan pertolongan Allah itu turun. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, gitu. Ya, itu keyakinan kita begitu. Dan itu tadi yang di juz 30 tadi. Inna ma'al usri yusra. Jadi orang sampai ada, kapan pertolongan Allah ini? Kapan pandemi ini selesai? Ya kita jawab aja, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Nah, gitu. Jadi itu jawabannya ya. Ya dekat. Ya makanya orang iman itu sebenarnya Mas, dikasih sehat ya baik, kasih sakit ya baik. Baik. Orang yang sehat itu menguatkan ibadah kita.
banyak ibadah yang bisa kita Bahasa lakukan. yang kita lakukan, kebaikan yang bisa kita lakukan. Orang yang Kalau sakit, orang yang sakit itu diberi banyak digugurkan. Allah pengguguran dosa. dosa. Masya Allah. Jadi pokoknya baik aja. Baik aja ya, dua-duanya itu Hidup baik, meninggal juga baik. baik. Itu perkara orang beriman itu baik semua Ustaz. Baik semua. Masya Allah. Aja bali amril mukminin. Mukminin. Memang orang mukmin itu urusannya itu menakjubkan. Hmm. Kalau diuji Allah dengan kebaikan dia syukur, diuji Allah dengan kesusahan dia Bersabar. sabar. Hari ini Allah menguji kita dengan Kesusahan. Ya sabar. sabar. Kesehatan. Udah sabar saja. Pokoknya sabar terus, sabar terus, sabar terus. Nah, sampai pertolongan Allah itu datang dan pertolongan Allah itu dekat. Dekat. Itu janji Allah. Ya, Masya Allah. dekat. Nah, kalau kok terasa lebih berat ya namanya ujian. Hmm. Ya, Kalau istirahat nyantai. nyantai. Ya Ya ujian apa-apa, ujian ya agak berat. Ya dirasakan saja. dirasakan. Karena nanti ada sebuah hadis itu. Hmm. Nanti Allah itu beri kedudukan yang lebih tinggi nanti pada hari kiamat Hmm. Pada siapa tuh? kepada orang-orang, kalau seorang ulama kita menyebutnya itu ahlul musibah. Oh, Orang yang iya, iya, ditimpa oleh Allah musibah. musibah yang banyak ya. Nanti di akhiratnya apa? Diberi kedudukan yang tinggi. tinggi. Masya Allah. Gitu. Dia orang yang sabar terhadap musibah, yang banyak bersabar terhadap musibah Musibah itu, nanti di nanti akhirat diberikan akan kedudukan diberikan yang yang tinggi. tinggi. Masya Allah. Gitu. Keutamaannya Keutamaannya sabar ya. tadi. Makanya nggak ada kata lain sebenarnya. Tipnya apa? Ya sabar itulah sebenarnya yang paling pokok. Sabar tapi tetap bergerak. Ya Bergerak. pengertian sabar sendiri itu Iya. hati kita tetap tabah, tapi fisik kita harus berikhtiar. Berikhtiar. Terus. Jadi itu bedanya antara sabar dengan pasrah. Mm-mm. Kalau pasrah itu ya udah, Yes. ya wes ngene wae lah. Nah, gitu. Itu pasrah itu. Ya wes ngene wae, ya piye meneh. Nah, Kita tatap dunia ini dengan penuh semangat. Nah, Tanah. optimis. Biasa aja lah, optimis aja lah. Ya. Saya yakin setiap yang Kesulitan. datang kesulitan dengan kita, Mm. inna ma'al usri Yusra. yusro. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. ada kemudahan. Nah, itu keyakinan kita, Mas. Keyakinan kita menguatkan Menguatkan semangat kita. semangat kita. Betul betul Udah. betul. Nah, itu ya teman-teman, Bung Destur, kalau apa ya, piye pandemi ini Sabar pokoknya. Ya. Sabar berikhtiar. Sabar berikhtiar. omsetnya menurun ya sabar. Sabar. Tapi berikhtiar terus tetap. Berikhtiar. Makanya jangan lupa tuh bisnis kita yang sudah kita persiapkan itu gula aren, Aren. semut. Gula semua. Launching Gula langsung semut nanti. ya, kita launching lah. Ya. Siapa tahu Sebagai bentuk ikhtiar dan semangat. Ustaz. semangat. Ya. Iya. Semangat dan ikhtiar. Jadi kawan-kawan Stangger Kopi TV kalau membutuhkan apa? Gula aren Gula aren. boleh langsung pesan. Gula aren semut ya. Iya, Nah, bisa pesan ke saya pesan ini. Itu bagus itu untuk diabetes katanya, Ustaz. nanti kita cari ininya. Ah, katanya sih bagus, rendah gulanya, rendah kadar gulanya. Oke. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Ya, pertanyaan agak sedih-sedih. Kita juga sudah sampai Iya. di yayasan. Bukan sedih, semangat. Oh iya, harus semangat ya. Aduh. Tadi waktu bertanya itu sedih banget. Iya, iya. Ya. Sekarang tapi harus optimis. Optimis. Gimana? Piksanya sedih. Backsound sedih. Dikasih backsound sedih ya. Oke, oke. Oke, kita sudah sampai. Drama. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat, warahmatullahi jaga wabarakatuh. protokol kesehatan. Sabar, itu kata yang manis.